Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat Malam. malam. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Gimana nih teman-teman hari pertama kerjanya? Kayaknya banyak juga yang baru kenal di sini, jadi salam kenal ya. Halo semuanya. Halo semua. Dari mana aja nih teman-teman? Ayo dong kita ngobrol. Hari ini kan kita dari PNM Jagakarsa. Oh hai. Jauh juga Bisa. ya, PNM Jagakarsa. Selamat Iya, bisa datang. juga. Namanya siapa nih? Wih, Namanya Zoom user nih. iya nih. Temennya Mas Noval nih kayaknya deh. Ya, Mas Noval. Kan ngumpet-ngumpet Mas Nopal. Gimana teman-teman hari pertama kerjanya menyenangkan atau pengen libur lagi? Libur lagi, Mbak. Jelas libur lagi. Sama, saya juga pengennya gitu. Duit udah habis, kerja lagi. Iya. Oke, teman-teman, selamat malam sebelumnya. Dan terima kasih udah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi bareng kita pada malam hari ini. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat nih ada kita berlima yang background-nya sama ini. Sebenarnya bukan mau ngebedain ya dan nggak ngasih background, tapi biar memudahkan aja. Nah, kita berlima ini mau ngajak diskusi nih sama teman-teman. On cam aja tahu nggak apa-apa, serius. Chill, santai. Nah, terus sebelumnya kita juga mau ngenalin diri dulu dan apa sih intensi kita untuk ngadain diskusi ini. Jadi kita berlima di sini juga sama kayak teman-teman, kita juga insan PNM, tapi kita juga merangkap jadi mahasiswa nih. Nah, mahasiswa dari program PNM dan Perbanas, dan malam ini kita mau ngajak teman-teman untuk membahas sebuah topik yang dekat sekali, relate dengan lingkungan kerja kita, yaitu toxic bestie. Ya. Mungkin ada kali ya dari teman-teman yang punya bestie di kantornya, tapi toxic gitu kan. Sebelumnya, saya mau kenalin dulu nih siapa sih kita. Jadi yang pertama saya mau kenalin diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kemala. Saya dari PNM Kantor Pusat, bagian atau dari Divisi Manajemen Risiko. Kemudian sebelah saya ada Pak Eben. Halo Pak Eben. Senior kita guys. Mbak Kemala. Halo Pak Eben, gimana Pak Eben? Penagihan hari pertama udah ada atau belum? Kalau penagihan sih belum ada ya Mbak ya. Kita masih suasana halal bihalal ya. Sampai tadi tuh datang cabang tuh rame banget, sampai ratusan ribu orang. Ya. Sampai ratusan ribu orang tuh orang cabang. Cuma ya kagetan, jadi kita ya halal bihalal aja sih ya. Kalau emang nggak kagetan sih biasa udah siapin nasi lah panjang itu. Jangan open house. Open house, baik. Berarti bisa kali ya main ke tempat Beben kita nih. Boleh. Tadi kan Mbak Eva udah datang. Iya ya. Cuma Mas Devi tadi nggak nongolin muka. Oke. Makasih ya Pak Eben udah mau meluangkan waktunya. Selanjutnya ada Mbak Gisela. Halo Mbak Gisela. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar Mbak? Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Mbak Gisela gimana nih? Lagi udah selesai kerja kan? Udah selesai dong, Mbak Mala. Oh iya, udah siap untuk ngasih materi ya sama kita ya. Siap banget, semangat banget. FYI juga nih guys, Mbak Gisela itu walaupun lagi kuliah gini lagi hamil, jadi semangatnya tuh harus kita tiru guys. Keren banget. Adik bayinya udah ngikut mamanya belajar. Adik bayi juga semangat. Iya, adik bayinya semangat. Oh iya, Mbak Gisela dari divisi apa nih atau dari PNM mana? Ya, perkenalin semuanya, nama saya Gisela. Dari divisi Corporate Secretary PNMIM. PNMIM. Si jago ya Mbak? Si jago ya? Si jago. Benar. Untuk selanjutnya nih, kayak ceria banget sih orang satu ini. Halo Mas Noval. Halo Mbak Kemala. Gimana nih Mas Noval? Baik-baik aja Mbak. Happy lah pokoknya hari ini. Mas? Di mana? Lagi di kantor pusat Mbak, masih di kantor nih, belum pulang. Masih di kantor, luar biasa. Mas Noval kenalin diri silahkan. Oh iya teman-teman semua, kenalin nama aku Noval, aku dari divisi PMU kantor pusat ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah kenal aku dari Jagakarsa ya.
Anaknya hits, takut deh. Enggak hits dong. Itu kan namanya kita kenalan, Mbak. Oh ya, oke, makasih Mas Noval. Dan selanjutnya ada Mbak Dela. Halo Mbak Dela. Halo Mbak Kemala. Halo semua, halo teman-teman. Halo. Mbak Dela lagi di mana nih? Kok kayaknya deket ya Mas Noval. Kalian bestie ya? Kita bestie, tapi nggak Tapi dia toxic. toxic gak? Oh enggak. Nggak Kirain toxic. Kita takutnya aja bestie. dia toxic. Mbak Ya, Dela, Mbak Dela dari mana nih? Dari divisi mana? Atau dari PNM cabang mana? saya dari kantor pusat, sama saya Dela, saya divisi Human Capital Development. Salam kenal semuanya. Nah, oke, makasih ya teman-teman. Nah, jadi pada malam hari ini teman-teman saya yang background-nya sama ini akan ngasih materi buat kita diskusi nih teman-teman mengenai si toxic bestie itu. Tapi sebelumnya kita sebelum ke materi ada game dikit nih teman-teman. Boleh di-share ya Mbak? Nah, ini. Jadi udah kelihatan kan teman-teman di sebelah kiri saya ini ada selembaran bingo, dalamnya ada kayak 9 card gitu. Dan mungkin dari teman-teman udah ada belum ya yang pernah main bingo atau belum? Bisa jawab di kolom chat atau mau open mic. Boleh banget. Sudah pernah. Kalau yang belum pernah juga nggak apa-apa, kita main bareng-bareng malam hari ini. Nah, jadi di cara main bingo kita ini adalah nanti teman-teman di bagian view option, seperti ada yang di kanan saya ini, ada fitur dari Zoom yang annotate. Nanti kalau misalkan dari 9, 9 bingo ini ada, 9 card ini ada yang teman-teman rasa, kok ini relate ya sama bestie gue kayak gini gitu, itu bisa dilingkarin. Boleh lebih dari 1 atau misalkan hanya beberapa itu boleh banget. Dan jadi kita bisa mulai sekarang teman-teman. Boleh dibaca dulu terus dilihat kira-kira kayaknya ada yang relate gitu sama kehidupan kita. Kok kayak gini ya teman kita si bestie kita yang toxic itu. Silakan. Banyak juga nih kayaknya. Harus percaya. Oh, Cepu sih sering banget sih Mbak, cepu. oh iya, ada ya kayak gitu ya. Bestie Ada padahal. banget. Ada banget, ada banget, God. ada banget. Hampir keisi semua loh. Wow. Berarti kayaknya mungkin ada dari teman-teman yang emang punya bestie yang toxic kali ya. Jadi kayak gini nih. Pasti gosiper pasti banyak. Gosiper banyak banget tuh Pak Ben, serius. Iya. Tuh, sampai lingkarannya dari gede ke kecil kalau nyamuk tuh banyak banget. Apa itu? Banyak lambe turah di kantor. Pak Eben tandai, Pak Eben. Tandai, Pak Eben. Tandain tuh berarti guys. Ini ke record ya, kita laporin ya. Enggak. Wah, banyak banget ya guys ternyata. Cepu juga. Ini serius gak sih? Serius lah ya. Oke. Ada lagi? Tapi kayaknya nggak ada yang egois ya, Mbak? Mungkin karena ini kali udah dewasa jadinya nggak egois, Mas. Banyak juga. Wah, gosiper sih sampai nggak kelihatan. Nah, ada lagi. Gosiper parah Parah gosiper. sih. Mungkin Mas Noval mau mundurin egois biar ada 1. Ayo coba Mas Noval cari, ada nggak bestinya yang egois? Coba digali. Kalau aku sih nggak ada, Mbak. Atau Untung teman-teman. jangan-jangan kitanya yang egois. Ayo. Padahal gitu, kenal, tapi Kalau nggak gitu ada saya yang yang bunderin. buletin. Kalau gitu saya yang buletin, soalnya saya bestinya Mas Noval. Oh, berarti Mbak yang egois ya. Tadinya saya kayak agak pengen ikut ke circle kalian, tapi kayaknya nggak ya. Nggak ada. Saya mundur Ayo join aja. circle kami, Mbak. Oke, makasih teman-teman. Jadi Ya. kalau dilihat dari yang udah teman-teman isi ini banyak ya, ada yang isi cepu, drama queen, atau gosiper. Artinya mungkin ada dari teman-teman yang sudah mengalami atau sedang mengalami nih ada teman-temannya atau bestinya itu yang toxic. Nah, sampai kita tahu nih apa sih si bestie toxic ini, ada perlu pendahuluan yang harus kita tahu gimana sampai dia disebut bestie toxic. Nah, udah hadir nih sama saya kan Mas Noval. Halo Mas Noval. Halo, malam. Mas Noval nih mau ngasih kita suatu pendahuluan materi gitu guys. Bisa dijelasin Mas tentang apa tuh Mas? Tentang toxic worker ya. Bukan toxic worker sih. Mungkin lebih ke
rekan kerja dulu kali ya Mbak ya, baru nanti masuk ke Benar bestie. benar. Iya, karena kalau di lingkungan kerja itu justru dari rekan kerja dulu ya, baru abis itu bisa jadi bestie, gitu nggak sih, Mas? Betul banget Mbak. Benar, ya oke deh. Silakan Mas Noval, dipersilahkan. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya, semuanya. Semoga teman-teman semua yang masih pada, wah kalau anak maker biasanya jam segini masih pada di kantor nih, belum pada balik, masih pada mau closingan. Kalau di tempatnya Pak Eben juga sama nih, kadang sampai jam 10 ya Pak ya? Jam 12. Wah, belum. Ya, Wow, ya jam Bu 12. Ellen ya. Jam 12 ya Bu Ellen ya. Mantap. Oke baik teman-teman, aku mau sedikit sharing ya. Jadi kalau sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman semua, kalau kita kerja atau kita punya rekan kerja nih, sorry, maksudnya kalau kita kerja terus kita punya teman dekat nih di tempat kerja tuh menurut teman-teman gimana sih? Baik apa buruk? Coba jawab ya di kolom komentar. Ayo Hmm, dibantu dong, jawab dong. Menurut baik teman-teman gak sih baik apa kayaknya? Justru buruk? kan jadi kayak kayak lebih akrab gitu nggak sih, Mas? Betul, betul, betul. Salah satunya bisa Banget bikin loh. mereka Apa teori akrab. saya salah? Bisa Mbak, baik ada kalau menurut saya tuh bisa baik, bisa buruk. Ayo kalau dari teman-teman gimana? Jawab aja di kolom komentar teman-teman. Kolom komentar, kolom chat. Jawab aja, ntar kalau nggak tahu Mas Noval mau jelasin kok. Nih, kalau ini ada dari Mbak Delani katanya baik. Kalau kata Mbak Gisela juga baik. Kalau kata Mbak Karin juga baik nih. Sedang baik-baik saja. Siap, sedang baik-baik saja tuh Pak ya. Kayak menunggu bom waktu gitu ya Pak. Berarti Pak Eben kalau baik-baik saja akan ada waktu nggak baik-baik saja gitu. Kalau dari kalau dari Mas Bimo ada juga nih baik. Oke teman-teman. Nah, aku mengutip dari Catherine Vessel ya, yang ku kutip dari CNN Business. Nah, beliau nih menyampaikan kalau mengingat jumlah waktu yang dihabiskan di tempat kerja, hubungan pasti akan terbentuk dan itu hal yang bagus. Bagus loh teman-teman. Kalau kita punya kita punya hubungan dengan teman kerja kita, jadi nggak cuma kayak the lone wolf gitu yang sendiri-sendiri, hasilnya pasti bagus. Terus penelitian juga menunjukkan kalau kita memiliki teman di tempat kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja, kinerja, dan produktivitas kita di tempat kerja. Nah, menarik bukan? Nah, aku juga mengutip dari Catherine Fisher, beliau seorang LinkedIn Career Expert ya teman-teman. Nah, 46% profesional di seluruh dunia itu percaya kalau kita punya teman kerja dapat meningkatkan kebahagiaan mereka secara keseluruhan. Dalam artian gini, kalau kita punya teman kerja di tempat kerja, kalau kayak misalkan kita, gabut nih, mau kemana ya? Kita beli kopi yuk, keluar. Hal-hal simple kecil kayak gitu aja itu bisa bikin mood kita balik lagi gitu loh, kalau yang kita udah bosan kerja. Bukan bosan kerja, maksudnya udah jenuh gitu loh. Terus, membangun ikatan dengan orang lain dapat membuat kita merasa lebih terhubung, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan keterlibatan dalam pekerjaan. Balik lagi nih, semuanya tentang produktivitas dan keterlibatan. Intinya kalau kita punya teman di tempat kerja, itu tuh udah, kalau intinya tuh kita nggak sendirian, jadi kita tuh nggak cepet bosan di tempat kerja, terus kita juga jadi kayak lebih produktif gitu loh. Lanjut, Mbak Dila. Nah, aku juga mengutip lagi nih, teman-teman, penelitian yang dilakukan oleh Teresa Amabel dari Harvard Business School. Beliau menyampaikan kalau orang-orang lebih kreatif dan produktif ketika mereka mengalami kehidupan kerja yang lebih positif, termasuk dorongan emosi yang lebih positif, motivasi yang lebih kuat terhadap pekerjaan itu sendiri, dan persepsi yang lebih positif terhadap organisasi. Nah, kalau persepsi yang positif terhadap organisasi, kita bisa ambil contoh kayak misalkan, wah kita baru masuk nih di kantor tertentu atau mungkin kita ngerasa, aduh kerjanya kok capek banget ya. Kayak kita tuh ngerasa gampang jenuh lah kalau kita kerja di sana. Cuman ternyata kalau pada saat kita ternyata mulai kenal dengan rekan kerja kita, mulai kita kenal dengan teman-teman di tempat kerja, kita malah ngerasa enjoy gitu. Wah, oh ternyata kerja di sini tuh nggak sehektik itu loh. Atau mungkin bahasanya kalau kita tuh adaptasi lah di di lingkungan baru. Nah, salah satu pendorong adaptasi itu adalah rekan-rekan kerja kita itu. Jadi kalau misalkan awalnya kita ngerasa, wah kerja di sini tuh nggak enak. Cuman lama-lama karena rekan-rekannya asik, teman-temannya juga seru. Jadi kita ngerasa kayak, oh kerja di sini tuh enak ya, gitu, seru ya, gitu.
Nah, salah satu hal yang berkontribusi pada kehidupan kerja yang positif adalah rasa persahabatan dengan rekan satu tim dan rekan kerja yang dekat, sehingga menimbulkan keterikatan yang erat dan kepercayaan satu sama lain. Nah, kesimpulannya, ya kita bisa ambil kesimpulan teman-teman ya. Kalau kita punya teman dekat di tempat kerja, bisa yang memberikan dampak positif bagi pekerjaan kita. Nah, kita tuh bisa dapat impact yang bagus gitu loh buat performa kinerja kita. Salah satunya ya mulai dari performa kita, terus juga motivasi kita terhadap pekerjaan, terus emosi kita yang tadinya mungkin gampang jenuh karena rekan-rekan kita saling saling rangkul gitu kita jadi kayak, oh happy-happy aja, terus persepsi terhadap perusahaan yang awalnya kita mungkin anggap, oh perusahaan ini cuek banget sama kita, ternyata rekan-rekan kerja kita seru nih. Oh ya udah fine-fine aja gitu loh, seru ternyata kerja di sini. Terus kepuasan dengan hasil pekerjaan dan kebahagiaan saat bekerja. Pertanyaannya, apa jadinya kalau rekan kerja kita jadi bestie? Jadi Wah, nggak cuman sekedar rekan kerja aja gitu loh, tapi teman dekat kita juga di kantor gitu. Aku kembalikan ke Mbak Kemala. oke, makasih ya Mas Noval. Ini pertanyaannya Mas Noval langsung nembak, bisa nggak kalau rekan kerja kita jadi bestie? Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu sih ya nggak sih, kayak bestie itu apa. Tapi kalau dilihat dari yang Mas Noval telah jelaskan tadi, rekan kerja atau coworker yang punya dampak baik dengan teman kerjanya itu sebenarnya impact-nya bagus ya, impact-nya positif ya, baik untuk individu yang lain maupun secara jauh untuk perusahaan. Tapi kalau melihat pertanyaan ini, apakah jadinya kalau rekan kerja kita jadi bestie? Kita harus tahu dulu kali ya, bestie itu apa, dan gimana sih caranya biar disebut dengan bestie. Selanjutnya kita coba dengarkan dari Mbak Gisela. Halo Mbak Gisela. Halo Mbak Kemala, halo juga semuanya. Selamat Ya, pagi. Nah, silakan Mbak Gisel. ya makasih banyak Mbak Kemala buat kesempatannya. Nah, seperti yang udah dijelasin di awal nih oleh Mas Noval tadi, sebenarnya baik-baik aja, bahkan bagus-bagus aja sih ketika kita mempunyai seorang rekan kerja yang menjadi bestie. Tapi kalau rekan kerjanya memang benar-benar bestie kita gitu, bukan bestie yang toksik ya. Nah, sebenarnya apa sih bestie itu? Bestie itu keadaan baik atau buruknya suatu hubungan emosional antara sahabat yang dilandasi oleh rasa saling percaya, saling berbagi, saling memberi dukungan, keintiman, dan keterbukaan. Nah, di slide selanjutnya, kita akan melihat nih ada beberapa dimensi dari bestie quality yang disampaikan oleh Rachel Morrison dan Terry Nolan. Yaitu ada 3 unsur. Yang pertama unsur keakraban, dan yang kedua rasa percaya. Nah, di mana rasa percaya ini atau mutual trust paling penting banget ya teman-teman, harus dimiliki antara kita sama bestie kita. Jadi gimana kita bisa percaya sama bestie kita, dan juga kita harus bisa menjaga rasa percaya yang diberikan oleh bestie kita. Nah, itu tuh penting banget. Yang ketiga yaitu rasa simpati. Nah, simpati yang diberikan oleh kita untuk bestie kita itu juga harus simpati yang tulus ya teman-teman. Jangan simpati yang ada maunya atau simpati karena ada kepentingan-kepentingan lain. Nah, itu bisa juga dirasakan pasti kalau kita nggak tulus, itu pasti akan sampai gitu pesannya ke hubungan pertemanan kita. Nah, kira-kira itu gambaran teman-teman tentang bestie atau pertemanan yang sehat yang seharusnya kita miliki dengan bestie kita. Tapi realita atau kenyataannya nih Mbak Kemala sama teman-teman, di lingkungan pertemanan kita ada juga kan kerja bestie yang menjadi bestie kita tapi malahan bestie yang toxic gitu ternyata. Keren banget ya, jadi ternyata awalnya bestie, awalnya berteman tapi menjadi musuh dalam selimut gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih arti kata toksik itu sendiri? Nah, kalau dari katanya itu toksik itu artinya racun. Nah, seperti yang kita ketahui kalau racun itu kan sangat berbahaya ya teman-teman. Apalagi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita. Jadi racun itu bisa dampaknya menyebabkan hal-hal buruk terjadi dan pastinya hal-hal yang merugikan untuk diri kita sendiri. Kalau dilihat arti dari perilakunya atau toxic behavior, itu artinya perilaku menyebalkan yang cenderung memancing konflik antara pihak.
Nah, di sini Maxwell juga menjajarkan toxic behavior dengan 3 ciri kepribadian patologis yang biasa disebut karakter gelap atau diyakini sebagai narsisme. Yang kedua, tindakan beresiko tinggi. Jadi ketika teman-teman punya bestie yang suka melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang beresiko tinggi, berarti itu udah termasuk di toxic bestie itu juga. Dan selanjutnya penjilat ya teman-teman. Ini mungkin penjilat sering banget kita temui apalagi buat di dunia kerjaan gitu kan. Ada aja tiba-tiba yang bestie banget tiba-tiba karena kepentingan pekerjaan, kepentingan pribadi, keuntungan diri sendiri berubah menjadi bestie yang penjilat gitu. Itu sering banget sih pasti ditemuin di dunia kerja. Nah, jadi kesimpulannya toxic bestie atau persahabatan semu itu hubungan persahabatan yang beracun dan tidak sehat serta hanya menguntungkan di satu sisi dan merugikan di sisi lainnya. Jadi kalau secara teori tadi itu sebenarnya baik ya Mbak, kalau dari coworker jadi bestie, ternyata dalam kasus-kasus tertentu nggak bisa ya, malah jadi toxic bestie ya kan? Nah, itu dia. Ngeselin juga, oke, seru-seru. Nah, selanjutnya nih teman-teman buat supaya kita semakin relate dengan si toxic bestie ini, kita ada cuplikan video mengenai bestie-bestie yang toxic nih. Yuk kita nonton sama-sama videonya. Kayaknya sound-nya belum masuk deh. Suaranya belum. Oh, hi! Welcome back to another Psych2Go video, where we make psychology accessible to everyone. A toxic friendship is hard to spot and even harder to escape from, especially if it involves your best friend. Oftentimes, they start out happy and exciting, but turn worse over time. Do you have a toxic person in your life? Or someone who drains your energy and puts you down to make themselves feel better? Here are 8 warning signs that your best friend is becoming toxic for you. 1. They abuse your friendship. Every relationship needs balance. Are you giving as much as you receive from your friendships? Or is your best friend asking a lot from you without ever returning the favor or to consider how you may feel? It's a bad sign if they don't respect your boundaries or if they only talk about themselves and what you can do for them instead of asking how you are. 2. They start competing with you. Are you jealous of each other's success? Sometimes friendships can turn toxic when it becomes a competition. In a healthy relationship, best friends support and help out one another. They don't try to outshine the other or ruin each other's chances of success. While it's normal to sometimes feel insecure about your friend's accomplishments, nothing ends a friendship faster than hidden anger or jealousy. 3. They betray your trust. Trust and loyalty are key to every meaningful relationship. Do they share your secrets to others, talk behind your back, or break their promises to you? Do you feel like you can't depend on them to be there for you when you need them? If you feel like you can't trust your best friend anymore, then it might be time to consider ending things with them. 4. They intentionally hurt you. Does your best friend do things to purposefully hurt you? It's one thing if they didn't mean it or if they didn't know how it would affect you, but it's another if they did. And because they're your best friend, they can know exactly what to say to hurt you the most. Whether it's to help them gain something or to get back at you for some reason, it's hurtful and wrong for them to do it. 5. They bring out the worst in you. Do you like who you are when you're with your best friend? Your friends are supposed to bring out the best in you, not the worst. Do you say things you regret, indulge in bad habits, and give in to your worst impulses when you're with them? If so, they become a bad influence on you. It's no good if you feel like they're starting to change you for the worse. 6. They make you feel insecure. Does your best friend pick on your insecurities and make you feel small? Another red flag that you're in a friendship that's gone downhill is if they make you feel bad about yourself. Good friends are supposed to be supportive and to help you see the good in yourself. If you find yourself questioning your own self-worth and feeling more self-conscious when you're with them, it may be a sign that they've become a toxic friend. 7. You make excuses for them. Does your friend always put you in uncomfortable situations? They ask you to cover for them, lie for them,
and even take the fall for something they've done wrong. As their best friend, you can't help but make excuses for their bad behavior. But when you don't hold them responsible for their actions, you're allowing them to keep doing it to you and those around you. And 8, you don't like being around them anymore. Sometimes your friends can become so toxic you begin to dread spending time with them. All the things you used to love and look forward to no longer bring you joy, and you don't feel like yourself around them. If spending time with them feels like walking on eggshells and it leaves you emotionally and mentally exhausted all the time, it may be a sign your friendship has taken a bad turn. In the end, friendships are only happy and healthy if both you and your best friend feel valued and appreciated. Does your best friend show any of these signs? Let us know in the comments below. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah melihat video tadi, semoga makin bisa menganalisa ya, kira-kira bestie kita itu termasuk toxic bestie nggak ya? Nah, untuk memperjelas video tadi, aku mau share nih beberapa tipe toxic friendship yang perlu kita hindari. Kalau bestie kita tipenya seperti ini nih, yang ada beberapa tipe ya, ada 11 nih. Yang pertama selalu merendahkan diri kalian. Yang kedua selalu bersikap negatif. Ketiga, bersikap baik ketika ada orang lain atau misalkan ada maunya aja. Terus yang keempat, suka membanding-bandingkan. Kok si A begini, si B begini. Nah, yang kelima, tidak tulus, menyakiti perasaan, mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, merasa saling bersaing, suka menyebarkan gosip. Ini paling parah ya teman-teman. Suka nyebarin hal-hal yang nggak benar, cerita-cerita tentang kalian yang nggak benar. Terus manipulatif dan mencoba untuk merubah diri kalian menjadi Di situ Mbak ya, di Bingo juga banyak banget tuh yang gosiper yang menyebarkan gosip. Iya, kata itu emang paling berbahaya dan menyebalkan ya. Karena gosip tuh kan belum tentu benar kan tentang kita. Nah, Padahal bestie. Nah, sampai di sini gimana teman-teman? Udah makin menyadari belum kalau kita punya bestie yang toksik atau enggak nih? Teman-teman boleh sambil jawab di kolom komentar ya, atau bisa langsung mau sharing, karena kebetulan selanjutnya narasumber selanjutnya akan men-sharingkan case-case toxic bestie yang pernah dialami di dunia kerja nih. Tuh, Mas Novalino, serem banget kayaknya ada yang beneran tuh. Kayaknya aku punya deh, Mbak. Bisa kali share. Langsung kirim dia, kayaknya ada. Iya, kayaknya ada. Lanjut lagi, aku kembaliin ke Mbak Kemala dulu ya. Iya, makasih Mbak Gisela atas materinya. Gimana nih teman-teman sejauh ini? Apalagi tadi udah ngisi bingo itu kan, ada yang ngelingkarin kalau temennya atau bestinya tuh kayak gitu. Makin relate gak sih? Apalagi kayak Mas Novel bilang kan, kejadian juga gitu. Oke, mungkin habis ini Pak Iben mau ngejelasin lagi nih teman-teman lebih lanjut tentang real case-nya gitu. Oh my god, ini dari Mbak Ellen, pasangan bestiku menjadi bestie toxic, guys. Halo Mbak, bisa sekali Mbak kalau mau sharing. Boleh dah, tuh Bu Ellen mungkin bisa sharing-sharing kali ya. Nah itu tuh Bu Ellen, coba Bu. Udah banget mau tuh dengerin ceritanya. Bu Ellen kayaknya banyak nih. Ratusan kayaknya nih. Ya Bu Ellen ya. Oke, terima kasih Mbak Kemala. Ya tadi saya ngelanjut dari ininya Mbak Gisela ya. Tadi udah diceritakan ciri-ciri bestie yang toksis kayak gimana sih ya. Kadang ada pepatah sih ya. Pepatah itu pernah ada bilang, makan temen ya gak? Temen makan temen. Kalau orang Ambon bilang, jeruk makan jeruk. Gitu loh. Ada yang bilang lagi, pagar makan tanaman. Nah, itu hanya pepatah ya. Cuma untuk kata di sini kan kita bestie ya. Bestie ini mungkin ya baru-baru tenarnya sih baru-baru untuk saat ini ya, setahun-tahun ke belakang ya. Baru kedengeran nama bestie ya. Kalau dulu sebutannya geng-gengan lah ya. Ya, teman-teman yang di sini semua terima kasih ya masih ikut gabung. Mungkin yang lain teman-teman bisa share lagi, teman-temannya gabung lagi. Tadi udah dipilih ya untuk permainan bingo ya. Rata-rata nih biasanya nih Mbak Kemala nih dia adanya di gosiper nih. Gosiper. Mungkin nanti Mas Nopal di egois kali ya. Iya tadi gosip banyak banget Pak Eben tuh, ada nggak di request-nya tempat Pak Eben? Gosiper cepu tuh, apalagi gosiper tuh sampai lingkaran kayak obat nyamuk. Banyak banget gosip.
Ya, Benar. kadang kan kita nggak bisa tahu ya, menganalisa diri orang itu kita nggak bisa tahu ya. Cuma saya ada real case nih, dulu saya ada real case ya. Saya masuk Besti lah ya. Besti nih dulu kerja lah Besti. Saya dulu Besti, ada 2 Besti lah, gabung lah ya. 2 Besti, Besti A, Besti B. Gitu loh. Saya ikut Besti A nih. Besti A kalau udah ikut, nongkrong yuk. Ben, nongkrong. Ayo. Di mana? Ya, ayo kita nongkrong. Makanlah, makan ngopi. Setelah makan ngopi nih, itu Besti-Besti itu yang lain-lain yang biasa Besti gabung sama saya, itu pas sudah selesai makan, ada yang pura-pura main handphone, Dia ada yang pura-pura ke toilet. Jadi seolah-olah itu dia kayak nggak mau bayar gitu. Nggak mau bayar, main tunggu-tungguan, ada yang pura-pura. Jadi kalau kita duduk terus mah ya nggak akan bayar kan? Nggak akan bayar gitu loh. Kadang itu kita sebut juga masuknya ke Besti mana ya? Apa Besti peres kali ya? Pura-pura semua nih, pura-pura ntar dulu nih, mungkin sama si A nih bayar, mungkin sama si Evi nih ntar bayar, di tahan-tahanan. Ya kayak gitu, pada main handphone gitu loh. Saya sih masuknya peres ya dia ya. ke tipe peres ya, jadi pada pura-pura nih, pura-pura baik nih, ngajak makan yuk, nongkrong yuk, ntar gini lah. Tapi ternyata ya ujungnya akhirnya saya ngalah. Daripada Iya. kita duduk terus nggak ada yang bayar, ya kan? Jadi ngajak Pak Eben jadi Besti, ternyata dia cuma mau ngambil keuntungan gitu kan. Iya, jadi kayak ada Parah sih. manfaatin. Kalau saya bilang sih itu masuk bingonya ya di peres sih ya, Pak Kemala ya. Iya. Lebih ke peres. Terus ada lagi, saya dulu pernah kerja nih ya. Kerja sama nih geng juga nih, kita mainnya Besti lah. Besti kita sebut untuk saat ini Besti. Pada saat kerja nih kita nih semacam kayak marketing lah ya. Marketing nih kita ada 5 orang nih. Kita udah kebetulan udah kompak lah, udah Besti banget lah. Kadang-kadang kita kalau mau kerja nih, kerja yuk. Nah, nongkrong dulu Ben, nongkrong dulu bentar. Ya elah, data mah ada lah, ntar gampang data gitu ya kan. Itu banyak loh. Apalagi di dunia marketing itu Besti-Besti yang kayak gitu suka banyak banget. Jadi ngajak kita, udah sih ntar aja sih Ben. Lu rajin-rajin banget gitu loh. Ntar besok bisa banyak data, tenang aja data kayak gitu. Di dunia marketing Besti-Besti kayak gitu banyak loh. Teman-teman, mungkin dari teman-teman juga kalau misalkan ada real case ya, boleh cerita ya, mungkin juga dari Mbak Dela, Mbak Kemala, Mbak Gisela, Mas Nopal, mungkin ada real case yang lain, atau Bu Ellen, Bang Dedi, Iya, Mbak bener Ali, banget. Ningsih, Rita gitu. Mungkin bisa di-share juga sih untuk real case. Ya di sini kan ada yang cepu tuh. Cepu itu kamu cerita sesuatu tentang bos kamu, dicepuin ke si bos. Iya, Ya kan? benar. Itu sering Ternyata terjadi sih kayaknya, sering Pak. terjadi. Ternyata yang cepuin akrab sama si bos. Iya. Ribut lagi, ada manipulatif ya. Yang bikin si Besti yang salah tapi dibuat seolah salah kita. Ada peres yang tadi saya bilang, yang tadi masuk kategori saya tuh, peres ya pura-pura baik, ayo Ben nongkrong. Tapi kalau ada maunya aja sih. Jadi seolah-olah kita kayak dimanfaatin gitu ya. Untuk yang fake juga ada, di depan sih suka jadi Besti yang selalu ada, tapi ternyata cuma fake. Untuk egois tadi jarang ya yang mundurin ya. mungkin belum di ketemu sini kali nggak ya. ada, Pak. Di Mas luar sana Nopal. ada kali. Mas Belum Nopal ketemu. punya Mas Nopal tuh. entah mungkin ya. Ya nggak apa-apa, walaupun Bestinya ada di sini. Juga Mbak Dela. Terus drama queen juga tadi banyak yang link-link. Si Besti Iya, suka benar. permasalahin hal-hal sepele dan dibuat jadi drama. Iya, benar. Terus ada Apalagi kompetitif. kita itu sebagai Besti padahal mau mendengarkan gitu ya. Cuman kadang Besti kita ini suka melebih-lebihkan gitu. Jadi kayak menguras energi juga sih. Iya, Padahal kita menguras juga ada energi. kerjaan lain ya kan. Karena kadang suka tersaingi juga ya. Iya. Terus kompetitif juga tadi ada di lingkarin ya, bukannya saling dukung, malah ambisius. Ambisi dia, kayaknya dia pengen nunjukin gitu. Gua lo gitu. Terus ada nggak percayaan juga, kalau kita cerita, dia nggak percaya. Yang ini nggak percaya, yang ini nggak percaya. Nah, yang paling banyak sih gossiper ya. Ya mudah-mudahan sih teman-teman ada real case ya. Real case lagi untuk nambahin real case ini, bisa cerita gitu apa sih real case yang terjadi dengan toxic Besti ini, dari teman kerja jadi sahabat atau Besti, Bestinya ternyata toxic. Coba bisa mungkin ada yang bisa nambahin real case-nya biar kita saling sharing aja ya. Sharing-sharing ya, kita ngobrol nih dari di Besti-Besti yang padahal udah kita anggap Besti kan karena akrab, karena kerja sama dia seru gitu kan, bisa achieve pekerjaan. Kok makin lama malah
dia melihatkan trait atau personality dia yang toxic gitu kan. Nah, salah satunya kayak tadi tuh, fake atau peres, ya kan? Atau kita karena udah percaya kita ceritain tentang bos, dia cepuin. Itu. Bener, itu serem Ngecepuin sih, karena itu akrab kan lagi ya, ngaruh Bos. juga ya ke PA kita entarnya ya, Pak. Ada juga yang ngiket nih, kita udah akrab nih sama BCM, ternyata dia manggil-manggil kita gitu, ayo kesini aja gitu loh, kesini aja gitu, jangan gabung mas sono, kita jadi diikat. Pas kita udah diikat nih sama Besti nih, ternyata kita mau balik lagi ke teman-teman yang lain, mereka pada takut, ada kayak gitu. Besti-besti toksik gitu ada Iya ya. di dunia kerja. Jadi kalau setiap gabung sama kita pada mental semua karena udah takut, karena kita udah diikat. Itu sih. Ya Benar-benar. mungkin teman-teman yang lain ya ada, Mas Nopal, tadi mungkin ada, tadi di komennya tuh, saya ada nih. Coba Mas Nopal bisa di-sharing gitu. Bestinya masuk yang mana emang, Mas? Itu dia Mbak bingung. Atau jangan-jangan dia bisa ini multi lagi yang ada di sini, bisa egois, drama queen juga, fake juga lagi. Wah, berarti itu dia toxic banget ya Mbak ya? Semua-muanya ada di dia tuh. Padahal itu ya, kayak kita udah nganggep dia deket gitu kan, kenal, akrab, jadi bestie, kok ternyata dia pengki gitu kan, pengkhianat, kayak gitu. Nah, Atau Bu Ellen nih, tadi ada komen nih, pasangan bestiku yang menjadi bestie toksik. Coba. Bu Ellen. Tadi Bu Ellen kayaknya nyebutin tentang egois tuh Pak. Hah? Nyebutin tentang egois tuh Pak. Oh egois, iya. Oke, Bu Ellen mungkin ada real case-nya. Coba Bu Ellen bisa sharing-sharing gitu. Atau Mas Nopal dulu nih, mungkin dipancing Mas Nopal dulu nih. Mas Nopal, apa nih? Tadi tuh Bu Ellen udah ngomong loh, Mas. Oh iya, silakan Bu Ellen. Malam semuanya. Malam. Malam Bu. Ini teman-teman unitku sih pada nonton deh kayaknya. Aku mau cerita yang mana dulu nih? Boleh, bebas. Banyak ya, Bu. Bebas. Seru nih, kayaknya bisa 3 hari nih. 2 hari lah. 2 hari ya. Jadi kalau aku tadi komennya sih, pasangan bestiku menjadi pasangan bestie yang toksik gitu ya. Jadi aku berteman dengan rekan kerja yang sangat dekat, artinya kalaupun berteman tuh udah kita berteman memaki yang nggak pakai sakit hati. Udah bestie banget ya, Bu. Ya, one day dia punya pasangan, dia punya pasangan baru, cuman pasangannya itu malah jealous sama aku. Gitu. Dia pernah ketemu aku, ngajakin ketemuan, dia tanya, kakak sejauh apa sih kenal si cowok gitu kan, aku ceritain segala macam. Enggak sih, kita berteman baik, aku bilang gitu. Dan nggak punya pikiran apa-apa. Cuman sampai akhirnya ternyata dia jealous gitu. Dia udah follow sosmedku segala macem. Cuman aku juga izin ke temanku itu, nanti cewek lu aku blokir ya, aku gituin. Jangan katanya, enggak, itu toksik. Dia akan jadi racun. Energiku akan terbuang sia-sia kalau aku bilang untuk meladeni cewek lu itu, aku nggak mau. Jadi aku blokir tuh. IG aku blokir, WA aku lepas, FB aku blokir semua. Dan dia marah. Kenapa sih kok diblokir? Berarti kamu udah sesuatu. Gitu. Wasting time ya kalau menurut aku sih. Jadi sudah lupakan saja. Seperti itu. Iya. Lanjut yang lain. Ada lagi Bu Ellen mungkin sambung. Padahal Bu Ellen sama si cowok itu bestie dalam pekerjaan gitu ya, tapi ternyata ceweknya mengartikan lain gitu. Betul, dan aku kenal si cowok ini jauh sebelum cewek itu kenal. Gitu. Jadi kenal 10 tahun. 10 tahun, benar-benar 10 bestie tahun. Banget. Gitu loh. Jadi, tapi aku bilang, kamu jangan nikah sama dia, aku bilang gitu, jahat ya. Kenapa? Nanti hidup lu akan repot sendiri dengan cewek yang begitu, aku bilang gitu. Aku kasih gambaran nih, sorry, nanti dikit-dikit jealous, udah dijelasin, belum tentu lu akan bisa diterima secara tulus. Mungkin aku jahat. Cuman one day lu nikah, gue gak akan datang begitu. Tapi aku tetap berteman dengan si cowok. Cuman aku gak mau energiku terbuang gara-gara cewek itu, maksudku gitu. Iya, benar-benar. Ya plus minus lah, itu sih jeleknya saya. Kalau Pak Eben jangan mancing-mancing lagi ya.
Ya. Makasih loh Ibu Kencing. sharing-nya. Makasih Bu Ellen Ternyata sharing-nya itu beneran ya dari masuk rekan ke mana kerja, ya? rekan kerja jadi Mana ya? bestie. Tapi kayak gitu ya. Benar-benar. Lanjut Makasih ya. Bu Ellen. Iya. Ya. Aku standby. Oke, siap. Itu masuk di mana tuh ya, Mbak Kayaknya Kemala ya? masuk ke drama queen deh, Pak. Iya Drama benar. Queen ya? Temennya Bu Iya, si benar. bestinya Bu Ellen ini Drama drama Queen. queen sih. Tadi kayaknya Bu Ellen yang muter-muterin itu drama Queen dia terus tuh. Oh iya, itu bisa Keluarin. jadi. Makanya dikeluarin Beneran ada pas ya real drama case Queen. yang sengeri Ya. itu ya, dari coworker jadi bestie ternyata toxic dia. Benar-benar. Mungkin ada ya cerita lain yang mau sharing atau enggak? Nopal nih, tadi udah komen nih. Coba Mas Nopal ini. Coba Mas Nopal boleh kali itu di-spill. Ya mungkin Bang Anton, Bang Agus, Nur, Nur Fauzia coba. Siapa lagi nih? Mungkin Iya. ada gitu desi-desi Oh, yang tadi lain. Mbak yang background Indomie kan dia bilang tuh katanya temennya toxic nih. Nah, kan atau Mbak Rita ya, Mbak Ceribel. Nah, cuma temennya udah pulang ke Curug Wetan. Tahu udah yang di Curug Wetan standby kayak gitu. Bestinya toxic kata dia gitu. Mas Nopal, Iya. mungkin Mbak Dela ada kali toxic, Mbak Gisel, Mbak Kemala. Kalau untuk yang seperti ini sebenarnya banyak sih ya. Untuk yang apalagi yang tadi gosiper, tadi yang lingker-lingkerin gosiper tapi pada ngumpet ya. Iya nih. Mana ya? Mungkin ada kali. Mas Iya Nopal Mbak, mungkin atau enggak ada gosiper. Mbak Evelyn punya nggak tuh bestie yang gosiper? Atau Mas Novel temennya Kalau mana sih? gosiper tuh biasanya ini Mbak, apa anak-anak Mekar nih. Coba dong teman-teman Mekar. Ada yang dari Mekar nggak di sini? Ini Yang ada Mbak bestinya. Sukma nih, ada Mbak Sukma. Dari bestie jadi itu ya, gosiper. Yuk, Mbak Eliana nih, mungkin ada kali. Nur, mungkin ada kali. Real case-nya. Biasanya bener sih anak teman-teman Mekar biasanya ya. Mas Nopal Kalau ya. gosiper tuh biasanya banyak yang masih muda-muda gitu loh Pak. Itu banyak tuh biasanya. Aku nambahin sedikit deh Pak tentang gosiper ya. Oh punya Jadi ya kayak, Mas Novel bestie yang gosiper? Seru nih kayaknya nih. Sebenarnya ya nggak seru-seru juga sih Pak sebenarnya. Cuman emang ini tuh kayak hal-hal pribadi yang emang harusnya tuh nggak diceritakan gitu loh Pak. Jadi kayak contoh real case-nya di kantor ya misalkan ya. Kayak misalkan bos kita cerita nih sama saya lah gitu kan. Masalah tentang karyawan X itu kan dari situ aja udah ketahuan gitu loh kalau ternyata atasan kita tuh wah nggak bagus sih sebenarnya ngomongin kejelekan karyawan ini gitu. Itu dari situ aja udah ada indikasi gitu loh ternyata bos kita tuh toksik gitu. Cuman ya kalau kita kan dengerin aja. Nah ternyata bos ini tuh nggak cuma cerita ke saya tapi cerita juga ke rekan kerja si C misalkan. Si C ini ternyata nyebarin deh tuh kemana-mana. Wah jadinya kan si orang yang diceritain ini kayak misalkan karyawan B ini ya yang diceritain sama bos saya ini kan jadi kayak dia bisa dengar berita itu tapi bukan dari bosnya tapi mungkin dari teman-temannya rekan-rekannya itu kayak jadi kayak bikin ruang kerja kita tuh jadi kayak nggak nyaman gitu loh Pak apalagi posisi misalkan kayak saya atau mungkin beberapa yang lain juga yang udah dengar berita buruknya gitu kan jadi kayak kita ngerasa kayak oh gue tahu nih tapi lo tahu dari mana gitu padahal gue nggak nyebarin gitu. Itu sih Pak, paling Pak. Pokoknya dampak gosiper tuh bahaya banget gitu loh Pak. Kayak soalnya berita-berita yang sifatnya privacy disebar-sebarin ke orang lain tanpa sepengetahuan orang itu jadi apa namanya ya? Jadi bikin ruang kerja kita tuh jadi nggak nyaman gitu. Oh ini juga banyak nih dari Banyak nih. kolom chat nih. Iya nih ternyata Ayo. pada punya bestie yang toxic nih. Ayo Mas Eko, masuk Mas Eko. Ini ada dari Mbak Rita Ceribel nih. Aku pernah tuh, oh yang tadi ya, aku pernah tuh punya Ini bestie. Mbak Evelyn tuh, tuh bestieku kadang Masuk versi Mas Eko. negatif terus. Ayo Pak Eko, apa yang bingung Pak Eko?
Ada pertanyaan teman-teman dari Mbak Evelyn nih. Bestiku kadang vibes-nya negatif terus, banyak ngeluh kalau banyak kerjaan, terus sering minta tolong, tapi kita yang minta tolong banyak alasannya. Ini masuk toxic nggak ya? Masuk nggak tuh guys? Kok kadang vibes-nya negatif terus, banyak ngeluh kalau banyak kerjaan, terus sering minta tolong, tapi yang kita minta tolong banyak alasannya. Ini masuk terus juga. Masuk kayaknya ya. Masuk sih. Apalagi mungkin kalau menurut saya ya Mbak, itu karena dia udah merasa bestie, akhirnya dia dengan seenaknya tuh bisa minta tolong ke kita, tapi minta tolong itu berlebihan, jatuhnya kayak nyuruh dan dia malah malas kerja. Gitu nggak sih? Aku nangkepnya gitu deh Ya, temennya. nganggepnya Jadi kayak kayak dan jatuhnya itu sangat toksik sih, sangat mengganggu pertemanan kita ini. ya mungkin Bang Agus nih dari PNM Pasar Minggu mungkin. Bang Agus, jangan kebanyakan nyimak dulu. Bang Agus. Saya nyimak dulu Pak Eben. Mungkin ada real case gitu, Bang Agus, real case di kerja gitu. Selama ini ya mungkin apa ada yang peres gitu atau ada yang drama-drama gitu. Sejauh ini sih belum ada Pak Eben. Oh, berarti baik-baik saja. Bestinya Pak Agus berarti baik semua, positif. 50. Positif, oke. Makasih sebelumnya untuk semua teman-teman yang udah sharing tentang bestinya yang toxic itu. Nah, kalau kita lihat dari tadi yang contoh Pak Ben ceritain, Bu Ellen, Mbak Evelyn, dan lain-lain itu banyak juga ya di kehidupan nyata yang dari coworker, kemudian karena kita merasa udah nyaman, enak ngobrol sama dia, kemudian jadi bestie, tapi nggak menunjukkan bestie yang positif gitu, malah menjadi bestie yang toxic. Nah, kalau kayak gini nih, kita udah terlanjur kan punya bestie yang toxic, udah kayak nasi jadi bubur. Gimana nah solusinya supaya kita tetap bisa profesional gitu dengan dia bekerja, walaupun kalau untuk jadi bestie mungkin nggak usah aja kali ya. Nah, kita coba pengen tahu solusinya tuh apa gitu. Halo Mbak Dela. Halo Mbak Dela. Halo, Nah, halo Mbak oke. Kemala. Aman ya. Bisa jelasin ke kita Mbak, gimana kira-kira solusinya tuh untuk itu? Oke, aman-aman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, saya mau ceritain nih gimana sih how to deal sama teman-teman kita, bukan teman, bestie kita yang toxic. Cuman sebelumnya nih, tadi di awal kita dijelasin sama Mas Tofal tentang dari rekan kerja bisa nggak sih jadi bestie. Nah, setelah jadi bestie sebenarnya apa sih pengertian dari bestie itu? Nah, setelah kita tahu bestie itu apa, kita punya tipe-tipe yang bisa membantu kita mengindikasi apakah bestie kita ini toxic apa enggak. Nah, tadi dengan tipe-tipe yang bagi Sheila udah kasih ke kita, Pak Eben juga udah memberikan kita real case dan ada beberapa teman kita juga yang udah sharing ya, Mbak, terkait dengan sebenarnya apa sih dalam kehidupan nyata kita contoh orang-orang yang toxic, dan teman-teman di sini ternyata ada loh yang punya teman-teman bestie yang toxic. Nah, sekarang gimana sih how to deal with teman kita yang bestie kita yang toxic. Nah, sebenarnya teman-teman dalam core value BUMN yaitu akhlak ada loh beberapa poin-poin yang sudah menjadi guide atau acuan kita saat kita memiliki teman yang atau bestie yang toxic. Yang pertama, harmonis. Harmonis itu kan artinya kita harus menjaga hubungan baik antara sesama rekan kerja agar lingkungan kerja terasa nyaman dan menyenangkan. Nah, sebenarnya dengan kata harmonis ini di sini aja kita udah dijelasin bahwa pada saat kita memiliki hubungan antar dengan teman kerja kita, harusnya itu bisa membuat kenyamanan dan menyenangkan di saat kita bekerja. Kalau misalkan pekerjaan kita nyaman dan menyenangkan, pasti kan akan meningkatkan semangat kita juga untuk bekerja. Nah, kalau kita semangat, pasti banyak hal-hal yang nanti bisa kita gapai. Lalu nanti perusahaan juga jadi nyaman nih memiliki orang-orang yang kayak kita gitu, karena kita nggak punya relationship yang toxic sama teman-teman kita. Nah, yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif itu apa sih? Artinya tuh kita harus bisa bekerja sama dan bersinergi. Sebagai dengan rekan kerja, kita harus punya kerjasama dan sinergi yang baik. Nah, nggak cuman dengan teman kerja. Setelah teman kerja kita sudah menjadi bestie, harusnya kita bisa memiliki kolaboratif yang baik. Nah, selain itu, gimana lagi sih caranya kalau misalkan ternyata teman kita masih tetap bestie kita masih tetap toxic? Yang pertama adalah have a conversation. Maksudnya apa sih?
Ya awalnya kita bilang ke dia, gue nggak suka kalau lo misalkan toxic atau lo mengganggu gue gitu. Lo udah mulai masuk ke kehidupan gue dan mengganggu pekerjaan gue, kehidupan gue, lo bikin gue jadi gak nyaman sama pekerjaan gue. Pertama itu yang harus kita lakuin. Yang kedua, ternyata dia masih toxic. Ya udah kita set a new boundaries. Maksudnya apa sih? Ya udah kita mendingan agak jaga jarak aja lah sama dia. Kita cukup menjadi rekan kerja, bukan menjadi bestie, karena kita tahu kalau bestie kita udah masuk ke dalam tipe-tipe bestie yang toxic. Nah, yang ketiga adalah reduce contact. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah yang dulunya kita selalu cerita ke mereka, kita ngomongin tentang keluh kesah kita di tempat kantor, bahkan kita tahu tentang kehidupan keluarganya, apa tentang kalau misalnya punya pacar, kita cerita tentang pacar kita. Tapi ternyata dia gossiper gitu, dia malah cerita ke bos kita atau dia cerita hal-hal yang nggak benar ke teman kerja kita. Mendingan kita mengurangi pembicaraan kita sama dia. Jadi kayak sorry, gue nggak mau ngomong lagi sama lo. Mendingan kita biasa aja deh. Kita cuma berhubungan kontakan hanya sebatas dengan teman kerja. Nah, tadi contoh bukan contoh sih yang dialami sama Bu Ellen tuh udah benar tuh. Jadi kita mengurangi kita sering berhubungan sama bestie kita, terus habis itu kita buat batasan-batasan supaya kita nggak berhubungan lagi sama dia, karena itu toksik banget sih, ya nggak sih Mbak Kemala? Kalau aku sih males banget dengan caranya Bu Ellen tadi, kayak blok temennya lah apalah. Udah biarin aja tuh, yang kita lakukan kan udah benar, kita mengurangi hawa-hawa negatif di diri kita. Baru yang terakhir adalah take a break. Jadi kalau misalkan mereka udah benar-benar ganggu, toksik banget, mendingan kita diemin aja dulu biar dia tuh juga sadar kalau misalkan lo tuh udah ganggu gue banget. Dengan kegangguan lo tuh banyak banget hal-hal yang merugikan diri gue sendiri, apalagi pekerjaan gue. Salah satunya ya pasti kan kita pengennya pada saat ada penilaian kinerja kita tuh punya hal yang baik, tapi gara-gara temen bestie lo yang toxic itu, jadi penilaian kita turun. Nah, itu kan merugikan kita kan. Nah, pada saat kayak gitu, mendingan kita take a break aja sama dia. Gitu sih Mbak Kemala yang bisa aku share. Iya, benar. Bener sih Mbak Dela, kalau kita udah terlanjur nih, udah bestie banget sama itu si coworker kita, tapi udah nggak tahu kan, kayak udah kepalang panggung mau gimana gitu. Emang sih kita cara memperbaikinya adalah dengan yang mudah. Itu kita lihat dari budaya korporasi kita. Sebenarnya udah diatur juga gimana cara kita untuk bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan kerja. Nah, karena kita udah ngerasa bestie kan, best friend gitu. Apalagi yang tadi udah dijelasin Mbak Gisela, kalau best friend itu kita punya keakraban atau intimacy, kita punya hubungan yang lebih dengan teman kita itu karena merasa cocok dalam pertemanan, kerja juga jadi lebih seru sama dia. Tapi pada case-case tertentu dia malah jadi toxic, ya kan? Daripada mendingan kita set boundaries, gitu. Betul nggak? Ya kan? Supaya Betul. tahu, udah deh mendingan gue itu sama lo ada batasan deh, ada hal-hal yang nggak bisa kita lewatin masing-masing gitu. Daripada kalau kita justru harus tetap kerja bareng dia kan, malah jadi menurunkan, jadi kinerja kita menurun, akan berdampak ke perusahaan juga kan malah nggak baik. Jadi mendingan kita set boundaries atau batasan yang jelas dengan bestie kita itu. Dan juga karena justru kita bestie, artinya kita udah akrab, tentu dong kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan teman kita kan. Barulah bagus juga untuk membuat conversation atau percakapan gitu, kayak kayaknya ada dari pertemanan kita yang harus diperbaiki deh supaya hubungan pertemanan baik, hubungan pekerjaan baik, dan jadi semua dua belah pihak sama-sama enak. Iya nggak sih teman-teman semuanya kayak gitu? Betul banget Mbak Kemala. Nah, Betul. dari materi kita yang ini dan juga teman-teman yang tadi pada ngisi bingo, ada juga nih yang merasa atau sedang dalam fase mengalami bestie toxic at work itu, semoga bisa juga ya jadi ada masukan gitu dari solusi ini atau yang sudah kita coba tadi jelaskan, kira-kira gimana sih untuk menghadapi bestie kita yang seperti itu. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih dari teman-teman berempat nih, teman-teman saya yang mau disampaikan atau sharing lagi dari teman-teman yang lain? Atau sudah cukup? Iya, teman-teman ada lagi? Mungkin materi kita cukup sampai situ, dan
Sebelumnya juga kita mau berterima kasih nih sama teman-teman yang udah berpartisipasi, udah mau sharing. Ternyata memang ya dari rekan kerja menjadi bestie itu beneran ada, walaupun kita nggak bisa mengeneralisir sih, ada juga dalam case-case tertentu yang dari rekan kerja jadi bestie malah menjadi semakin positif, walaupun ada juga kan yang kayak teman-teman alami malah temennya si bestie-nya ini toxic gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga yang sedang mengalami bestie toxic ini bisa segera terselesaikan masalahnya. Dan kami dari berlima kelompok 2 ini mau mengucapkan terima kasih banyak teman-teman udah hadir dan mau berdiskusi bareng sama kita. Mungkin sekian dari kami. Ada yang ingin menambahkan penutup atau apa, teman-teman? Cukup? Cukup, Mbak Kumala. Oke, mungkin Bang Dedi, terima kasih Bang Dedi. Bu Ellen, terima kasih teman-teman yang lain. Sama-sama. Ya, makasih ya semuanya sebelumnya udah mau sharing dan berbagi materi dengan kami. Semoga ada yang bisa diambil baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih.